Hai sahabat musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation where music matters. Yes, Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik dan juga mendatangkan bintang tamu yang super duper multi talented. Wow. Dan hari ini Belinda tidak sendirian, yang pastinya Belinda sudah ada satu wanita cantik yang berasal dari Universitas Brawijaya. Wow, dengan siapakah dia? Ini dia dengan Andini Purnama. Halo Kakak. Hai. Aduh kalem ya, agak aku jadinya kayak malu gitu. Enggak Kak, aku bisa berganti karakter. Oh bisa ya, di switch boleh nggak sedikit? Halo Kakak. Oke, Andini Purnama, aku panggilnya siapa nih kalau boleh tahu? Purnama aja nggak apa-apa. Purnama aja ya. Oke Purnama, boleh dong kamu kenalan dulu sama sahabat musik di rumah sana? Oke. Hai semuanya, kenalin nama aku Purnama. Nama lengkapnya sih Andini Purnama ya, tapi biasa dipanggil Purnama. Aku suka banyak hal dan mungkin nanti aku bakal ditanyain sih sama kakak, tapi aku diam-diam apa nggak usah aku jawab ya. Jangan dong, harus dijawab Harus dong ya. Kebetulan aku juga mahasiswa dari Universitas Brawijaya, semester terakhir nih dari Fakultas Teknik PWK. Ah wow, teknik KPWK. Teknik lagi ya, ada beberapa waktu lalu kita juga udah pernah kedatangan juga bintang tamu anak teknik juga nih. Wow. Okay. Karena with engineering we trust Kak. With engineering we trust ya. Yups. Trust kalau banyak juga yang super duper multi talented di dalam sana ya. Semoga gitu. aja. Salah satunya dia si Purnama ini. Oke Purnama, tadi udah spill dikit ya kayaknya kegiatan akhir-akhir ini sibuknya apa aja? Kebetulan karena semester akhir jadi aku hanya skripsian aja Kak. Sama aku kebetulan ngisi di radio kampus juga. Oh radio kampus ini udah the one and only pasti UB Radio kan? Betul. Oke jadi kita masih dalam satu payung yang sama ya, tapi ya namanya kita kalau misalnya ketemu ya pasti nggak ketemu kalau misalnya nggak dalam program ini. Dalam program ini. Ya, wow, luar biasa sekali. Oke, kesibukannya sibuk skripsi ya, Iya, tapi selain sibuk skripsi pasti ada selain kegiatan di UB Radio, ya kan? Apa sih kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan? Sebenarnya aku tuh punya banyak hobi Kak. Cuman karena ini lagi butuh fokus banget jadi banyak yang di-rest. Ah wow, banyak yang di-rest dan banyak hobinya gitu. Tadi sih di belakang kamera di spill satu sih sebenarnya. Oke, boleh dong ceritain sama sobat musik di rumah kegiatan-kegiatan kamu yang meskipun masih vakum gitu ya, itu apa aja sih selama berkuliah di sini ya? Iya. Kalau dulu waktu pertama kali kuliah aku kebetulan ikut UKM Shooting Club, basic Shooting Club ya, nembak. Oh wow. Gitu, karena menurut aku dari semua cabang olahraga yang pernah aku cobain itu yang paling oke banget, apalagi untuk latih mental kita. Oh wow. It's needed banget kan. Dan juga setelah itu aku banyak coba-cobain juga kayak ikut-ikut nyanyi di event-event kampus aja sih, karena aku belum berani tuh terjun ke dunia musik yang bener-bener kayak gitu. Kemarin aja pengen sih ikut yang kayak Indonesian Idol dan sebagainya, tapi kayak butuh preparing deh gitu Kak. Kenapa nggak coba aja dulu gitu? Udah tamat nih aku gas deh kayaknya ya. Mungkin karena kamu sibuk kuliah juga kali ya, makanya kayak kalau di Indonesian Idol meskipun masih baru mau audisi dan lain sebagainya, kamu harus fokus ya. Tipe anak yang harus fokus untuk melakukan sesuatu gitu ya. Struggle-nya di orang yang punya banyak minat kayak gini tuh di maintenance-nya. Oh benar. Ya kan, aku dulu baru sadar itu ketika semester 6 sih. Kayak kenapa ya kayak hasilnya itu kayak selalu nggak maksimal. Oh ternyata tuh salah satu kendalanya karena nggak fokus itu tadi. Kayak banyak hal-hal kecil yang tersirat jadi terlewatkan. Oke. Karena banyak minat itu sebenarnya bagus-bagus aja ya, apalagi untuk anak-anak muda atau generasi muda perlu banyak minat itu luar biasa. Tapi maintenance dan fokus itu yang harus bener-bener ini ya dijaga atau diprotek gitu. Wow. Soalnya apalagi ya Kak, kayak yang kesehatan kita tentunya kan, balancing itu tadi karena nggak bisa fokus bisa jadi badan kita capek nih, otak kita emang kerja terus kan, tapi kayak tenaganya ternyata keporsir banget. Bener. Kamu asli mana sih kalau boleh tahu? Asli Palembang. Oh anak Palembang ya, ini wanita PMP. Itu favorit aku juga salah satunya ya gitu, tapi meskipun makanya harus jaga kesehatan karena kan anak rantau satu ya kan, dua pasti udah jauh dari orang tua. Siapa coba yang jagain dia Mbak?
kalau tidak kita sendiri. Ya, Oke, tadi kamu juga sudah sebutkan hobi kamu adalah salah satunya menyanyi gitu ya. Apakah hobi kamu ini udah kamu geluti dari kecil ataukah mungkin dari remaja atau seperti apa nih kalau kehidupan perhobian menyanyi kamu? oke. Jadi pertama kali banget dulu ya, ini pas masih masa dini banget TK. Oh, masih Itu TK ya dulu. udah jadi perwakilan dari kotaku untuk ke provinsi gitu. Oh, udah lomba nyanyi. Iya, udah lomba nyanyi. Wow. Tapi sayangnya ketika itu kan peralihan mau ke SD nih, mau sekolah dasar, kayaknya orang tuaku tuh kurang setuju nih, kayaknya akademik tetap number one gitu kan. Jadi aku dimasukin bimbel namanya tuh Sempoasip. Oke. Kayak semua apa ya, dasar basically mental, perhitungan itu semua dibahas dan dilatih di sana. Jadi musik aku itu, kemampuan aku itu ya aku keep jadinya karena nggak diarahin lagi gitu kan. Oke. Jadi sekedar hobi aja. Gitu. Dan sejauh ini setelah di kampus aku tuh tadi nyoba-nyoba ikut jadi vokalis di band kampus kayak gitu aja sih Kak. Berarti kamu juga ikut di UKM ini enggak? Oh. Cuman kalau ada event-event di prodi fakultas gitu-gitu aja. I see. Berarti kamu memang memfokuskan hobi kamu ini hanya sebagai hobi, tapi bukan seperti kayak side job gitu, enggak gitu ya? Sejauh ini belum, mungkin nanti ke depannya kalau akademik aku ini kayaknya lagi di ambang yang tidak baik, aku akan keluarin nih hobi-hobi aku untuk mencari cuan. Oh, bagaimana maksud konsep yang tidak baik ini, sayang Q? Mungkin secara akademik itu karir nih lagi nggak lancar-lancar banget. I see. Tuh. Atau enggak juga sebenarnya ya hobi kan berguna juga buat kita menyeimbangin gitu kan, apa yang jadi harus kita suntuk. Kadang hal-hal yang kayak gitu tuh ngebuat kita tuh merasa lebih feeling dan mindful aja sih kalau kata aku. Oh wow, berarti memang kamu sudah bisa bukan memprediksi ya, mungkin ngeplan kayak ke depannya kalau misalnya di urusan akademik nih, misalnya aku ada something yang kurang gitu, aku akan beralih ke tempat yang lain kayak gitu ya, untuk mencari kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang lainnya ya. Wow, dan ini adalah mindset yang cukup unik dan yang pastinya juga harus dipunyain sama anak-anak generasi muda yang lainnya. Betul. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, karena aku melihat nih ya kalau dari potensi-potensinya si Purnama ini kayak banyak banget, dan yang pastinya dari ceritanya aja tuh ya udah kayak wow, ini keren banget pemikirannya. Jadi kita akan lebih membahasnya pemikiran seorang Purnama, apalagi di era-era Gen Z yang sekarang happening ini. Kulik-kulik lebih dalam, jadi stay tune terus hanya di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Purnama. Tadi kita sudah sedikit banyak ya bukan lihat sih, maksudnya mendengar cerita dari seorang Purnama bagaimana dia berjuang juga gitu ya untuk hobinya, untuk akademisnya dia juga, dan kita sudah mengerti garis besar seorang Purnama ini anaknya harus fokus gitu kan untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah ini tadi juga pemikiran unik ataupun juga konsep mindset yang kayaknya cukup kita bisa bilang untuk generasi Gen Z saat ini adalah Gen Z banget nih pemikirannya. Jadi kalau misalnya belum berhasil di akademik misalnya, dia akan melancong ke hobi-hobi yang lain kayak gitu. Itu pemikiran kamu yang seperti ini nih kamu udah punya atau udah kamu garap maksudnya dari kapan sih kayak gitu? Oke. Jadi sebetulnya aku kemarin tuh Kak waktu SMA ya, itu kan corona tuh Kak. Nah aku tuh ngerasa nggak puas kalau sekedar tamat doang. Makanya aku memutuskan untuk gap year awalnya. Gap year, di sana aku tuh merenung banyak kan yang kayak apa ya sebenarnya yang kurang gitu. Oh ternyata dari segi sosialku. Soalnya aku dulu terlalu fokus
sekolah. Ekstrakurikuler cuman itu doang kayak gitu kan. Nggak yang kayak hangout sama temen tuh jarang banget. Jadi ini kurang terasa nih di bagian ini. Makanya semenjak gap year itu aku mulai mikir kan, kayaknya aku tetap harus based on academic. Tapi hobiku ini tadi kebetulan karena aku di urban planning, perencanaan wilayah kota, itu salah satu teknik yang science sosial banget. Oh, I see. Nah, itu kan dinegosiasikan Kak yang penting banget. Nah, makanya aku merasa lewat hobiku ini mulai dari musik dan juga nembak adalah hobi-hobi yang cukup menjangkau orang-orang Benar. yang seperti itu, yang di kalangan atas gitu ya. Benar. Nah, jadi kayak wah ini aku bisa jadiin apa ya, peluru ataupun senjata lah segitu kayak. Wow, jadi sebelum kamu melanjutkan kuliah, kamu ada mungkin terapi sendiri untuk diri kamu betul. gitu ya. Berarti selama itu kamu melakukan kegiatan sosial kamu di segi apa? Maksudnya di sektor apa kayak gitu? Kalau selama gap year itu kebetulan aku diberi change sama ortu aku untuk keluar dari rumah kan, dari ke Jogja. Nah, kakak tau lah kalau di Jogja itu ya 1 tahun itu aku habisin buat explore semuanya. Dan juga sekalian tes kayak gitu belajar. Alhamdulillahnya keterima nih di namanya UB dan di Malang juga. Kebetulan memang tempatnya sangat banyak wisata alam ya. Akhirnya aku merasakan kalau di rumah Kak nggak diboleh nih kebetulan. Oh, malah kalau di rumah harus di rumah ya? Maksudnya kayak nggak boleh jauh-jauh dari rumah gitu? Jadi kayak mindsetnya mulai kayak daripada buntu ya, kayak ya kenapa aku bisa bilang street fair itu ada bagusnya ada baiknya. Tapi kebanyakan kita jadi nge-keep semua potensi kita gitu kan. Benar. Nah karena ini tadi aku mikir apa ya prodi yang sekiranya orang tua aku nggak bisa ngehalangin aku nih kayak gitu. Itu tadi urban planning. Jadi tiap tahun itu kita ada namanya studio dan kita jadi tiap tahun pasti keluar kota kayak gitu. Oh, wow, berarti memanfaatkan kesempatan yang ada gitu kan, meskipun pengennya nih tetap bersosialisasi gitu. Cuman base-nya tetap akademik, jadi dia mengambil jurusan yang benar-benar kayak ini bisa nih akademik jalan, sosialnya pun juga jalan. Iya, Kak. Dan yang masih kamu mempertahankan kayak menyanyi nih kan ya. Apalagi kan kalau menyanyi waktu kamu bilang tadi orang tua kamu agak kayak udah akademik aja deh, hobi cuman ya udah nyanyi mungkin di kamar mandi kayak atau di kamar atau cover-cover aja di sosial media gitu. Tapi apa yang membuat kamu tetap nge-keep hobi kamu dan kamu tetap lakukan gitu selama kamu berkuliah di UB? Kalau kita bahas tentang musik ya Kak ya, musik itu adalah seni melatih diri, melatih perasaan gitu kan ya. Karena dengan bermusik, dengerin, mulai dari kita tuh bisa jadi penulis musik atau apa namanya ya? Songwriter. Terus juga jadi talentnya juga bisa. Nah itu aku ngerasa dari semua potensi yang aku punya, dari semua akademik aku, itu justru bisa teraktualisasi nantinya. Makanya baseline akademik sebagai seorang wanita nih, kayaknya cewek tuh nggak bisa banget kalau nggak punya hobi yang bervariatif. Karena kayak khawatirnya satu fokus kita itu gagal dan ngecewain kita jadinya ngeblank. Gitu. Bener sih, bener. Jadi yang pastinya harus balance juga ya kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau misalnya ya akademik boleh jalan tapi hobi ini tetap harus selaras gitu ya dengan akademik kita, karena apalagi perempuan ya. Karena kan musik itu seni gitu, karena seni mengayomi kan juga ya seni begitu lah ya, apalagi kan perempuan gitu. Jadi ya ini keren banget pemikiran yang harus kita terapkan juga nih, apalagi anak-anak Gen Z nih yang di rumah misalnya kayak aduh dah aku juga nggak mau lah ikut-ikut hobi aku, misalnya ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang lebih kayak udah aku akademik aja deh, aku kuliah pulang, tapi ternyata nggak kayak gitu ya Purnama ya, nggak boleh kayak gitu kan. Tapi potensi kamu, hobi kamu juga harus dieksplor lebih lagi supaya keseimbangan hidup itu penting. Betul ya. Tadi kan apalagi secara mentally itu juga harus di manage ya, apalagi dengan hobi yang kalian punya bisa lewat situ. Dan juga boleh dong, mungkin kamu bisa kasih kata-kata hari ini ataupun juga motivasi nih untuk generasi muda di luar sana, anak-anak Gen Z ini. Memang harus spontan uhuy kalau di sini. Gitu, boleh dong kasih ya motivasi lo untuk mereka supaya bisa survive dan juga bisa life balance juga kayak kamu. Support system itu penting, tapi pertama kali adalah just love yourself. Just love yourself. Pastinya tetap ada support system yang mendukung selalu. Gitu.
Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Purnama. Sama-sama, Kak. Insightful sekali hari ini ya kan. Biasanya kalau kita belajar hanya sekedar ya musik gitu. Meskipun ya ada pasti pengalaman hidup yang bisa kita tarik kesimpulan, tapi hari ini balance antara musik dan juga yang namanya akademiknya dan juga pembelajaran hidup yang luar biasa dari seorang Andini Purnama. Jadi tadi kan sudah disinggung juga suara emasnya, kita harus explore juga ya kan. Iya dong. Mau denger juga? Aku mau denger juga. Boleh ya Purnama ya? Boleh. Oke, tapi kita harus jeda sebentar karena kita akan mendengarkan suara emas yang luar biasa dari super duper multi talented si Purnama ini. Stay tune terus hanya di Music Generation where music matters. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Seperti aku yang tak pernah berhenti cari celah menaklukkan hati. Mereka bilang cobalah kau sadar, misteri ini harusnya disudahi. Seperti aku yang tak pernah berhenti dan semua orang memahami. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya, karena mereka tak ikut merasakan indahnya hidup, jatuh hati padamu. Sekali lagi aku akan menjelaskan, karena bukan pilihan bagiku. Oh, sama seperti di film favoritku, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya, sama seperti di film favoritku. Aku takkan pernah menyerah, walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Sama seperti di film favoritku, aku takkan pernah menyerah, walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya.
Baru saja ku beranjak, beberapa saat sebelum itu ada yang mahal